Selamat hari Kamis, para kawan trader semua. Hari ini seperti biasa, saya akan memberikan analisa harian untuk tanggal 6 Oktober. Namun sebelumnya saya ingin memberikan eh, sedikit review untuk trade atau analisa saya hari kemarin, yaitu tanggal 5 Oktober. Nah, di sini ini masih yang plan kemarin, tanggal 5 Oktober. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kemarin kalau nggak salah harga pada saat saya memberikan video itu masih bergerak di sini, di tengah sini. Kemudian saya ada beberapa plan yang saya siapkan, yaitu sell stop ke bawah, kemudian juga ada buy stop, dan juga ada opportunity sell limit, di mana misalnya pada saat itu saya menaruh sell limit pada titik ini. Nah, ini sudah menyentuh kemarin. Sudah menyentuh, kemudian sudah profit. Jadi kemarin ketika saya memberikan tutorial ada di sini, kemudian ini menyentuh. Jika kawan-kawan ada yang sell limit di sini, kemungkinan sudah profit cukup lumayan. Begitu. Nah, sekitar ya kalau misalnya pasang take profitnya di sekitar angka 1721.17, mungkin sudah profit sekitar 500 sampai 600 pips. Nah, memang hanya satu kemarin yang dari plan yang kemarin yang hit, yaitu sell stop untuk di sini, dan itu juga sudah take profit sesuai dengan garis ya. Ini sesuai dengan apa yang diberikan oleh Fibonacci retracement maupun Fibonacci expansion yang kemarin, yaitu ketika dia sudah ada di level ini yang bertumbukan, ini retracement yang garis putus-putus, kemudian yang orange ini adalah expansion, maka dia bounce back ke atas begitu. Nah, bagaimana untuk hari ini? Nah, ini kita lihat lagi. Dan sepertinya kemarin hari Rabu tidak sesuai dengan perkiraan saya ya. Saya kira, oh mungkin sesuai perkiraan, karena kan itu total movement. Di sini untuk movementnya 2000 ke bawah, 2300 ke bawah, kemudian untuk movement ke atas itu sama, mungkin sekitar 2000. Iya, 2400. Jadi kalau di total itu sekitar 5000 pips kurang movement untuk kemarin. Ya masih sesuai prediksi lah, bahwa movementnya itu banyak. Oke, sebelumnya kita riset dulu. Nah, lalu bagaimana dengan hari ini? Kita lihat di daily dulu, penutupannya kemarin. Nah, penutupannya kemarin ini ada candlestick seperti ini ya. Jadi setelah panjang 2 kali dia cenderung turun. Nah, ini setelah dia turun, kemudian ada candlestick berbentuk demikian, kemudian dia naik. Nah, apakah yang hari ini ketika ditutup dengan candlestick yang hampir serupa, itu apakah akan sama, akan dia turun atau dia naik? Ini kalau dilihat dari historical datanya, sepertinya kalau dilihat ini juga sebenarnya sama sih ya, sama patternnya dengan ini, tapi itu tadi lebih pendek dan ini lebih rendah. Ini ada memang ada, sepertinya ada tanda-tanda turun deh sepertinya ya. Kalau dilihat dari ya dilihat dari ciri patternnya, karena ini seperti menunjukkan bahwa uh, ada potensi seller yang memberikan maksudnya kemarin itu buyer maupun seller masih lebih tinggi seller, tapi hari ini kayaknya ya kita bisa lihat ya dengan Fibonacci ya. Ini agak sulit memang memprediksikan hanya basicnya dari candle.
kita memang harus mengkombinasikan dengan sinyal yang lain. Jadi tidak bisa hanya eh, satu kali sinyal, yaitu dengan candle saja, kemudian kita bisa memutuskan apakah ini turun atau naik. Oke, seperti biasa saya akan di time frame yang 1 jam. Nah, dan seperti biasa saya akan menggunakan Fibonacci retracement. Ini sudah kelihatan, ini yang masih yang paling bawah, kemudian masih paling tingginya masih ini ya. Oke, baik. Kita tarik garis dari yang terendah di sini sampai dengan garis, nah yang di sini tertinggi yang ada. Tapi sebenarnya kalau mau lebih istilahnya ini lebih akurat pasti karena range-nya lebih panjang. Tapi kawan-kawan juga bisa mencoba sebenarnya untuk misalnya kita zoom in, kemudian hanya mencoba menarik garis yang terlihat, maksudnya yang terdekat ya di sini, yang range-nya mungkin nggak terlalu jauh gitu. Misalnya dari sini ke sini. Nah, kalau dibandingkan garis yang tadi yang ditarik dari sini ke sini, tentu saja lebih akurat, yang lebih besar range-nya. Lebih sulit untuk ditembus bagi candle untuk menembus garis yang dibentuk dari yang lebih kuat posisinya, yaitu yang di sini. Itu, tapi bisa juga untuk apa, menarik garis yang lebih sedikit, tapi tentu saja nilai akurasinya mungkin uh, kurang, gimana ya, kalau dibandingkan dengan yang ini mungkin lebih susah ditembus yang ini. Saya akan mencoba untuk memakai yang range-nya yang di sini saja. Bisa juga kalau kawan-kawan ingin yang dari yang terakhir, misalnya yang kedua terendah terakhir gitu. Nah, di sini misalnya. Nah, ini bisa juga. Ini tetap dia, ini tetap ada konsiderasi level untuk resisten dan support. Jadi kalau bisa dilihat seperti ini, terus ini nanti nembus lagi. Tapi seperti lebih mudah ditembus daripada kalau kita tarik garis yang di sini. Nah, kalau tarik garis yang di sini itu seperti lebih sulit. Jadi ketika dia di sini dia gagal, kita di sini sampai berkali-kali baru dia bisa menembus gitu. Ini juga gagal lagi gitu. Ini juga gagal lagi gitu. Nah, tapi artinya apa kalau kita menarik yang lebih besar seperti ini, otomatis nanti perjalanan ke bawahnya lebih lama dan kita mungkin lebih lebih tepat, lebih resikonya lebih kecil, tapi lebih lama aja gitu untuk planningnya. Nah, coba kita planning mungkin yang di sini ini juga nggak apa-apa karena satu bar ini, oh ini cukup besar juga 1.000. Kemudian ini cukup besar juga, cukup bisa dimainkan untuk yang sebelah sini ya, mengambil low yang ini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ini saya memakai garis-garis apa sih yang ada di candle ini. Ini adalah garis zigzag yang bisa ditemukan di indikator custom. Jadi, teman-teman bisa ke indikator, kemudian ke custom, kemudian menambahkan pola zigzag seperti ini. Nah, gunanya untuk apa? Seperti tadi, saya jadi lebih tepat untuk memberikan titik gitu. Seandainya teman-teman juga memberikan garis line, trend line, itu juga bisa lebih tepat seperti itu. Jadi tanpa harus mengira-ngira ini yang mana ya, ini apakah yang ini atau yang ini nih yang diukur misalnya. Nah, dengan garis sisi ini membantu bahwa oh yang ini yang diukur. Ini dan ini, bukan yang ini dan ini, seperti itu. Atau mungkin garis trend line-nya bingung ketika harus garis ini ke oh maaf ini salah. Ini bukan trend line yang saya maksud. Trend line yang saya maksud ini dari sini ke sini gitu. Oh, ternyata mungkin menurut dari pola zigzag lebih tepat jika kita menaruh titiknya yang di sini daripada di sini. Seperti itu. Nah, malah saya delete yang itu. Nah, ini saya lagi ya, custom pola zigzag.
Ya, saya ganti warnanya menjadi putih, kemudian lebarnya saya lebarkan. Ya, oke. Tadi sudah menggunakan retracement, sekarang saya akan menggunakan uh, uh, garis yang kedua, yaitu Fibonacci expansion. Saya mau mencari low-nya, dan ketika saya ingin mencari low-nya, saya harus mencari high yang kedua yang tertinggi. Jadi saya biasanya tarik di sebelah sini. Nah, kemudian saya tarik titik keduanya di sini. Nah, kemudian yang terakhir saya tarik di sini. Nah, ini garis high terakhir yang terbentuk. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, juga mungkin ini live, nanti ketika ini naik terbentuk garis high yang baru, ya kita harus tarik lagi untuk menyesuaikan. Seperti itu. Saya juga akan tarik garis expansion untuk mencari high. Kalau saya ingin mencari high, saya harus meletakkan titik pertama saya di low juga yang kedua. Jadi di sini low yang kedua yang terlihat. Kemudian di sini. Nah, kemudian saya tarik lagi yang ini ke sini. Nah, oke, ini terlihat ya di sini. Ya, ini sebenarnya seperti kalau saya melihat ya, melihat dari bentuk gabungan antara retracement dan juga expansion seperti ini seperti menunjukkan bahwa akan sedikit banyak kendala turun seperti itu. Akan sedikit banyak kendala untuk dia turun karena banyak sekali support yang akan dilalui. Nah, supportnya mana aja? Nah, ini sudah ada kan ini. Ini support 1, support 2, kemudian turun lagi terbentur support ketiga, support keempat nih gabung ya. Ini sepertinya akan sangat kuat, akan sangat sulit untuk menembus ini, kemudian lagi support yang lain dan support yang lain. Dibandingkan dengan kalau naik. Kalau naik di sini tuh seperti mengatakan, oke, ini kalau naik tembus breakout ke sini dan ke sini itu lebih panjang lagi. Jadi lebih mudah dia. Nah, ini bisa sampai 2000, yang ini bisa sampai 1000 gitu. Sedangkan kalau kita bandingkan di sini, yang sini ini bisanya kita bisa sih, cuma kecil-kecil. Jadi di sini mungkin ngambilnya 200. Nah, kemudian dari sini bahkan mungkin ngambilnya cuma 100, nanti lagi ke sini. Jadi seperti di sini kayak mengumpulkan recehan gitu. Bisa tapi kayak ngumpulin recehan aja. Karena kalau kelihatan kan di sini kan banyak garis-garis gitu, banyak penghalang lah untuk menuju ke bawah. Gitu. Apakah ini artinya naik? Positif naik? Oh, belum tentu. Karena kan sekali lagi market itu tergantung dengan situasi pasar. Dan situasi pasar juga terbentuknya itu komplikasi ya dari berbagai faktor. Dari aktivitas jual beli, juga dari aktivitas jual beli yang kita lakukan saat ini dengan tambahan aktivitas jual beli yang tidak berhubungan dengan ini gitu. Jadi ada banyak faktor yang terjadi uh, di sini gitu untuk membentuk ini. Tetapi kalau dari sinyal yang ada pada Fibonacci retracement dan expansion, memang secara dari segi ilmiah, secara dari segi matematika, bahwa sinyalnya menunjukkan untuk lebih sulit ke bawah daripada ke atas. Itu dalam arti, tapi nanti mungkin bisa dilihat ya di sini. Ketika mungkin dia sampai menembus ke sini, nah ini bisa juga ini terjun dia. Apalagi yang ke sini nih, wah dia bisa sangat terjun sampai ke 3700 pips. Nah, bagaimana plan saya untuk hari ini? Plan saya untuk hari ini tetap saya akan tetap memberikan dua plan buy maupun sell. Yang pertama mungkin saya akan sell stop di sini, saya akan mengambil keuntungan yang sedikit. Sell stop di sini. Saya juga akan
mungkin mengambil sell stopnya di ini sebenarnya agak agak berbahaya ya untuk level yang ini ya. Nih kalau kelihatan ini seperti bisa setelah ini kita kasih garis di sini, tapi ini sangat berbahaya karena ada dua candle yang pernah menyentuh tetapi tidak survive, tidak bisa tembus ke bawah. Jadi mungkin saya lewatin yang ini, yang garis dua ini saya lebih by limit di area ini. Nah ini by limit di area yang ini. Ya, by limit. Nah ini by limit ya yang merah ini. Kemudian kalau untuk yang buy stop, saya akan coba untuk menaruh level buy stop di ini juga ini ada garis yang perlu kita hati-hati. Kalau kita mau pasang buy stop pas di garis setelah ini, nah ini dia terbentur dengan titik yang lain. Jadi mungkin saya akan pasang setelah yang garis biru, blok biru ini. Nah, ini saya akan pasang, memang agak jauh ya, agak jauh dari perkiraan, tapi kita main aman aja. Dalam arti kalau dia bisa menembus sampai sini, mungkin dia bisa sampai yang garis orange ini. Saya akan taruh di sini buy stop. Nah, oke, kebetulan hari Rabu dan Kamis memang biasanya ini pergerakannya banyak ya, signifikan. Tergantung juga dengan berita. Jujur saja saya tidak mengecek berita, belum mengecek berita. Namun berdasarkan pengalaman berita itu tidak terpengaruh. Ya terpengaruh tapi sedikit lebih banyak ke pasar sih, ke apa istilahnya, situasi pasar gitu. Kadang-kadang saya pernah melihat berita yang bagus untuk emas, dalam arti harusnya menaik, itu dia malah turun karena ya itu karena mungkin ada sesuatu yang lain yang belum tentu terpengaruh dari berita tersebut. Lebih akurat kalau yang untuk pedagang yang harian seperti saya atau bahkan mungkin scalper lebih akurat teknikal soalnya daripada fundamental. Nah, saya juga mungkin akan pasang uh, plan buy stop di sini di atas ini. Nah, ya, sepertinya ya bisa. Nah, kawan-kawan kalau habis masang plan trade kayak ini, trend plate harus dilihat lagi juga ya, dibesarin lagi atau ke H4 atau ke atau dikecilin di zoom apa ini namanya zoom out untuk melihat potensi-potensi garis lain yang tidak terlihat gitu, yang mungkin bisa jadi trap atau jebakan buat kita gitu. Tapi sepanjang ini sepertinya enggak sih, ini semua masih ya masih masih bisa, masih oke. Okay. Ada satu, saya sebenarnya mau pasang ini sell stop di sini hanya untuk jaga-jaga ketika nanti harganya ternyata turun. Saya sudah pasang buy stop juga di situ yang mungkin nanti take profitnya cukup besar. Tapi di sini saya juga mau pasang sell stop. Hanya jika menyentuh. Saya kurang yakin juga karena kemarin saya bilang bisa sampai 6.000, ternyata hanya 2.500 turun kemudian 2.500 naik. Ya. Oke, baik.
Saya kira cukup ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 plan, sell stop 2, kemudian sisanya buy. Sekali lagi teman-teman, kenapa saya tidak menyebutkan angka di berapa saya mau sell, kemudian di berapa saya mau buy, tidak menyebutkan spesifik angka. Lagi-lagi saya ingin kawan-kawan trader semua lebih memahami tekniknya daripada instan mengikuti arahan pada angkanya. Karena bagi saya mempelajari tekniknya itu jauh lebih berharga daripada eh, mengambil angka pastinya kemudian keuntungannya yang didapat berapa gitu. Karena lama-kelamaan mungkin setelah mendengar atau mempelajari teknik yang saya berikan ini, tanpa harus melihat video saya lagi sudah bisa untuk mengira-ngira, oh ini memang harusnya di sini, ini memang harusnya di sini gitu. Saya dulu ketika melihat analisa juga dari yang lain, ketika yang lain memberi angka, saya tidak serta-merta juga untuk mengikuti arahan tersebut. Yang saya pelajari teknik apa yang dia pakai atau bagaimana dia caranya melihat kok bisa tahu di sini ada level support dan level resisten. Kemudian kok bisa dia tahu bahwa ada eh, kejenuhan pasar misalnya. Nah, itu nanti mungkin saya akan memberikan video lain tentang teknik-teknik yang dipakai. Sebenarnya kadang-kadang ketika saya seperti ini, saya juga tidak serta-merta hanya menggunakan 3 ini, dalam arti 2 ini ya, maaf, retracement dan juga expansion. Kadang-kadang sekali saya juga memberikan misalnya menambahkan William percentage range gitu untuk mengetahui level kejenuhan gitu. Misalnya dari sini saya tahu oh ini melambat karena ini sudah ada di level ini, artinya sudah jenuh. Mungkin habis ini akan turun gitu. Atau pas pada saat di saya mau ambil instan atau live sell, saya melihat sini oh ini sudah jenuh, saya tidak bisa lagi untuk mengambil sell karena sudah pada level jenuh. Tapi itu semua kadang-kadang membuat saya makin bingung jujur saja untuk uh, ya itu yang seperti saya sebutkan, kadang terlalu banyak um, indikator itu membuat kita bingung dan jadi kita ragu-ragu untuk menentukan arah atau menentukan plan. Yang penting kita selalu pasang sell stop, uh, ya stop loss atau trailing stop bisa digunakan, bisa dimanfaatkan trailing stop atau bisa menggunakan istilahnya money management lah. Kalau misalnya banyak nih marginnya, punya uang banyak, punya modal banyak, atau punya modal katakan $100 tapi mainnya sen, kemudian pasangnya cuma 0,01 gitu. Nah itu banyak kan, jadi ininya bisa dipasang stop lossnya yang banyak, atau karena tahu kira-kira udah percaya diri, oh ini pasti naik tapi pasti turun tapi pasti akan menyentuh area-area itu, bisa tanpa stop loss sama sekali. Tapi saya sarankan tanpa stop loss itu adalah keputusan yang kurang bijak. Yang jelas selalu tetap berhati-hati, seperti kata orang yang lain bahwa orang yang sukses adalah orang yang selalu hati-hati, tidak emosi dan tidak memaksakan diri. Ketika kita bisa untung dari sini, jangan lupa bahwa keuntungan yang kita dapatkan kemungkinan ruginya juga ada. Jadi terus memanage pola keuangan, memanage pola emosi, juga tentukan plannya secara matang. Terima kasih kawan trader semua, selamat hari Kamis dan sampai bertemu lagi besok dalam analisa tanggal 7. Terima kasih.